Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Berkatalah sesuatu kepada orang lain dengan perkataan yang kamu pun akan senang jika orang lain berkata seperti itu kepadamu. Dan janganlah berkata sesuatu kepada orang lain yang kamu pun tidak akan senang jika orang lain berkata seperti itu kepadamu. Belajarlah menghargai orang lain sebagaimana engkau ingin dihargai. Lembutkan hati, perbaiki kata, tenangkan prasangka, dan hadirkan bahagia di hati orang lain. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Jadi bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi kita percaya di balik sesuatu yang kita anggap nggak baik pasti ada kebaikan. Karena Allah nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita, betul? Kita aja yang suka nerimanya dengan kacamata yang nggak baik. Kita aja yang suka kali melihatnya dengan pandangan yang tidak baik. Padahal boleh jadi ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu. Kalau ada orang yang salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ahilman? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, akan ada doa yang kita sampaikan untuk dirinya. Tapi kalau kita udah benci sama orang itu, dia berbuat apa saja, selalu melihatnya dengan kacamata kebencian. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, janganlah prasangka buruk, janganlah kita menjudge seseorang. Ingat ya, jangan mudah menghakimi, jangan mudah menjudge seseorang. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Tanamkanlah sikap husnuzon, prasangka baik, sebagaimana kita pun juga ingin disangkakan baik oleh orang lain. Maka negur boleh, tapi jangan bikin baper. Bagaimana caranya? Tanamkan husnuzon, jangan buruk sangka kepada orang lain. Tentang memaafkan. Jika ada orang yang menyakitimu, belajarlah untuk memaafkan. Karena hanya dengan memaafkan, engkau akan mendapatkan kebaikan dari sakit hati yang dirasakan. Memaafkan itu menenangkan. Memaafkan itu menyembuhkan. Memaafkan memang tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jangan kotori hatimu dengan membenci dan mendendam. Jika ada yang menyakitimu, maafkanlah. Jika engkau bisa memaafkan, maka engkau akan mendapatkan balasan kebaikan. Jika engkau bisa memaafkan, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Jangan membatasi rezeki dengan urusan materi atau uang saja. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Rezeki itu bukan hanya tentang harta. Rezeki itu tentang semua hal yang Allah persembahkan untuk kita. Rezeki Allah itu luas, yang sempit pikiran kita. Rizki Allah itu lapang, yang sempit hati kita. Rizki Allah itu mudah, yang sulit dan mahal gaya hidup kita. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang bukan pemberian Allah, yang kurang kita saja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar ya. Itu yang jadi masalah buat kita sebenarnya. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah terbesar dan terlama yang bisa mendatangkan pahala kebaikan. Maka wajar jika kemudian ada ujian atau cobaan yang menghampiri,
dalam proses menjemput pernikahan yang terbaik itu, maka sikap yang terbaiknya adalah terima ujian itu sebesar apapun. Jalani, hadapi dengan lapang dada, dengan lapang hati, seberat apapun ujian itu. Percayalah, cinta yang dihadapkan dengan ujian yang berat akan mendapatkan pahala yang besar. Cinta yang menghadirkan pengorbanan yang berat, maka akan mendapatkan pahala yang disiapkan juga besar. Insya Allah, selama kita bersandar kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah, seberat apapun ujian itu akan bisa kita lewati.